Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar pagi ini? Murid sekolah minggu kelas Madya dan Tunas Muda. Semoga semuanya dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Nah, pagi ini kita akan belajar pelajaran sekolah minggu kita dari pelajaran yang kelima dengan judul bersikap tegas terhadap dosa. Nah, dan dari ayat bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Tapi sebelumnya mari kita berdoa minta tuntunan dari Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan kami ucapkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan lagi untuk mengikuti sekolah minggu, untuk belajar sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti firman-Mu dan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami, dalam menjalani hidup kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan dalam pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita teruskan. Nah, judul pelajaran kita pagi ini adalah bersikap tegas terhadap dosa. Nah, kita akan baca terlebih dahulu ayat bacaannya dari 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Mari persiapkan Alkitab kita masing-masing ya. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Saya akan bantu bacakan ya. Judul perikopnya adalah dosa dalam jemaat. Firman Tuhan, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengahmu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia, yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus, Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidaklah baik. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamirkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ayat 9, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutulis kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah.
usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah, itulah firman Tuhan yang menjadi dasar pelajaran kita pada pagi hari ini. Ini adalah surat Paulus yang pertama ke jemaat di Korintus. Nah, jadi orang-orang mendengar bahwa ada percabulan, ada dosa percabulan yang dilakukan oleh orang dalam jemaat di Korintus. Nah, seperti ayat 1 tadi. Nah, dosa ini adalah dosa yang dianggap adalah dosa yang luar biasa. Sampai Paulus berkata, ayat 1 tadi, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu tadi ada orang yang tidur dengan istri ayahnya, atau ada yang hidup bersama dengan istri ayahnya, atau mungkin ada yang bahasa lain, ada yang kawin dengan istri ayahnya. Apakah sah atau tidak sah, kita tidak tahu. Seperti itu ya, dosa seperti itu. Nah, Paulus berkata, orang yang tidak mengenal Allah saja pun tidak melakukan dosa seperti itu. Ini malah orang yang katanya jemaat yang mengenal Allah malah melakukan dosa seperti itu. Nah, tapi sebelumnya kita akan lihat apa sih dosa itu. Mungkin minggu lalu juga sudah dibahas ya, apa sih dosa itu. Nah, kalau kita lihat di Alkitab kita, di bagian belakang itu ada kamus. Nah, kalian bisa baca-baca ya, kamus. Di sini ada kata-kata kuncinya. Kita cari D, dosa ya. Oke. Di dalam kamus, saya akan bacakan ya. Dosa adalah tindakan manusia secara perorangan ataupun secara bersama-sama yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah. Saya akan ulangi ya. Dosa adalah tindakan manusia secara perorangan ataupun secara bersama-sama yang menyimpang dari kehendak dan hukum Allah. Itu definisi dosa dalam kamus Alkitab ya. Kalian bisa baca, dan sebenarnya masih ada kepanjangannya lagi, keterangannya ya, tapi itu sudah cukup jelas. Nah, jadi kejahatan dalam segala bentuknya dan pelanggaran akan hukum Allah. Nah, dalam surat Paulus yang ke Korintus, Paulus menegur jemaat-jemaat yang ada di Korintus dengan mengatakan bahwa ada dosa seperti tadi, ada dosa percabulan yang luar biasa seperti tadi. Dan setelah itu, yang disesalkan lagi oleh Paulus adalah bahwa jemaat di Korintus sepertinya membiarkan hal itu terjadi. Mereka hidup bersama-sama. Orang yang berbuat dosa itu hidup di tengah-tengah mereka, dan mereka tidak melakukan apa-apa. Disebutkan juga di sini, malah mereka bangga. Nah, kita akan teruskan di ayat 2. Dikatakan, sekalipun demikian kamu sombong. Nah, jadi jemaat ini malah sombong, menunjukkan kesombongannya. Jadi mereka biasa saja hidup dengan orang berdosa yang seperti itu. Paulus berkata, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Bukannya kamu harusnya berduka karena ada dosa seperti itu di tengah-tengah kamu? Bukannya malah sombong atau membiarkan, atau mungkin menganggap ada istilah-istilah seperti ini ya. Iyalah berdosa. Orang Kristen juga kan manusia. Saya juga kan manusia, masih melakukan dosa. Nah, sikap-sikap toleran seperti itu terhadap dosa bisa menyeret kita lebih jauh melakukan dosa yang lebih banyak lagi. Jadi sikap jemaat di Korintus ini yang juga disesalkan oleh
Paulus. Nah, jadi jemaat di Korintus ini disebutkan sombong oleh Paulus karena sikap mereka terhadap dosa yang terjadi di tengah-tengah mereka, dosa yang luar biasa itu. Nah, seharusnya orang itu ditegur, dinasihati, didisiplin, bahkan dihukum, gitu. Supaya apa? Supaya orang itu bertobat. Ya. Nah, tapi yang terjadi mereka malah hidup bersama, berdampingan, bahkan seperti tadi. Sampai Paulus mengatakan mereka sombong dengan kerohanian mereka. Mereka menyepelekan, gitu. Nah, kita lanjutkan di ayat 3, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu, kata Paulus. Ayat 4, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Nah, kemudian ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi Paulus berkata, ya seharusnya orang itu dihukum. Harusnya orang itu dijatuhkan hukuman supaya nggak masalah binasa badannya, tapi rohnya selamat di hari Tuhan nanti. Gitu ya. Nah, ayat 6 kemudian Paulus juga berkata, ayat 6, kemegahanmu tidaklah baik. Jadi kemegahan seperti itu tidaklah baik. Kesombongan seperti tadi tidaklah baik. Mungkin kita pun melakukan hal yang sama sekarang. Misalnya seperti tadi, saya juga kan manusia, masih jatuh dalam dosa, gitu kan. Orang Kristen juga kan manusia, dan banyak lagi mungkin toleran-toleran yang lain yang bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, tapi seharusnya kita tidak boleh berkata seperti itu atau bersikap toleran terhadap dosa-dosa, karena kita akan belajar lebih jauh tentang dosa ini. Ya, kenapa seperti itu? Nah, ayat 6 tadi kita lanjutkan. Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkhamirkan seluruh adonan? Nah, Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi saja dapat mengkhamirkan seluruh adonan? Nah, teman-teman tahu ragi? Ragi biasa yang dibuat, kalau tukang kue pasti mencampur adonannya dengan ragi. Jadi sedikit ragi dicampur ke dalam kue supaya adonan itu nanti mengembang, misalnya seperti itu ya. Mengembang. Jadi itu dikamirkan namanya. Jadi si ragi ini mengkamirkan. Jadi sedikit saja pun bisa mengkamirkan seluruh adonan, banyak adonan. Nah, harusnya jemaat tahu akan hal bahaya dosa itu apabila dibiarkan. Nah, apabila tidak tegas. Dapat dengan membiarkan dapat mempengaruhi dan merembet ke seluruh jemaat. Nah, jadi dosa, kalau mereka hidup di tengah-tengah orang yang berusaha seperti itu, dengan kita tahu ya, ada orang berdosa, kita membiarkan, kita nggak mengingatkan, kita nggak menegur, kita juga ikut berdosa. Lebih parahnya lagi, kita pun bisa ikut ke dalamnya. Kita terbawa karena dosa itu mempengaruhi sekitarnya. Ya. Apalagi iman kita tidak kuat. Sama seperti adonan tadi, seperti sedikit ragi saja dapat mengkamirkan banyak adonan kue. Ya. Tuhan Yesus juga sering mengumpamakan perumpamaan tentang ragi ini. Bahkan
di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus sering menyebutkan hati-hati terhadap ragi orang Farisi, maksudnya pengaruh buruk orang-orang Farisi yang juga disebut seperti ular beludak, gitu ya. Mereka pintar firman Tuhan, tapi malah mereka banyak berbuat dosa. Mereka licik, gitu ya. Tidak melakukan firman Tuhan, hanya mempelajari, bahkan dipergunakan untuk kepentingan mereka sendiri, seperti itu. Yohanes Pembaptis pun pernah mengatakan mereka seperti itu, seperti ular beludak. Jadi Tuhan Yesus di dalam Matius 13 ayat 33 kita akan baca. Matius 13 ayat 33, saya akan bantu bacakan. Berkata seperti ini. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Jadi sedikit ragi dapat mengkamirkan 3 sukat tepung terigu, seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam Galatia 5 juga berkata, kita akan baca satu lagi dari Galatia. Saya akan bantu bacakan dari Galatia 5 ayat 9, berkata seperti ini. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, nanti kalian bisa belajar ya, apa itu mengkamirkan. Ragi ini seperti apa mengkamirkan? Ya. Dari yang saya dapat sedikit mengenai kata-kata kamir ini. Nah, jadi kamir ini adalah peristiwa mikroorganisme atau organisme yang berkembang biak dengan tunas dan kecambah. Namanya mikro ya, kecil. Dia menjalar memenuhi seluruh medianya. Ya. Begitulah sifat ragi tadi. Nah, sehingga dimanfaatkan oleh tukang-tukang roti untuk mengkamirkan tepung adonan, sehingga seluruh adonan itu dengan sedikit ragi saja dia terkamirkan, sehingga misalnya bisa mengembang seperti itu. Nah, dari zaman dulu ternyata ragi ini sudah digunakan untuk banyak keperluan. Salah satunya misalnya untuk mengkamirkan kue ini. Nah, ini yang digunakan Paulus dalam perumpamaannya. Ya, jadi dosa juga seperti itu, seperti ragi tadi. Berbahaya. Jadi sedikit kalau dibiarkan, dia dapat mengkamirkan, dia dapat mempengaruhi semua komunitas. Nah, makanya harusnya jangan dibiarkan, jangan toleransi. Ya. Jadi sedikit dosa dalam suatu komunitas, orang percaya dapat mempengaruhi seluruh komunitas, dapat membuat seluruh komunitas berdosa, dan dosanya juga dapat menarik orang lain untuk berbuat dosa juga, gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman suka di sekolah melakukan percobaan atau di rumah bisa melakukan percobaan, kalau misalnya cat tumpah di satu ujung tisu, dia akan merambat sampai memenuhi tempat yang lebih luas dan lebih luas lagi, seperti itu. Itu contoh sederhananya, kita bisa lihat gambaran mengkamirkan itu ya. Nah, jadi dosa satu orang dalam jemaat juga dapat membuat jemaat lain berdosa, ya, karena membiarkan ada di antara jemaat yang berdosa. Harusnya dilakukan tindakan yang tegas. Apa misalnya?
menegur. Teman kita juga seperti itu. Kalau kalian melihat teman kalian ada yang nyontek, ya tegur. Kalau ada yang melihat bersalah, tegur, kasih tahu kalau itu salah. Tuhan nggak mau kita berbuat seperti itu, gitu ya. Nah, seharusnya jemaat di Korintus itu tadi menegur dengan tegas dan menasihati, bahkan menghukum, disiplin supaya orang itu bertobat, bahkan mungkin menjauhkan, kata Paulus ya. Bukan malah bermegah, hidup berdampingan seperti jemaat di Korintus. Nah, begitulah juga dosa dalam diri manusia. Sedikit dosa dapat membuat kita keterusan membuat dosa yang lain, dosa yang lebih besar, gitu ya, sehingga susah berhenti, susah berbalik, susah bertobat. Nah, di dalam ayat 11 kita akan lanjutkan. Di dalam ayat 11 1 Korintus 5 tadi berkata seperti ini, tetapi yang kutuliskan ayat 9 ya. Ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksud bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Memang Paulus mengatakan janganlah kamu bergaul dengan orang-orang seperti itu, misalnya dengan orang cabul tadi, tapi bukan dengan semua orang berdosa lah, ya. Karena ayat ini mengatakan, Paulus mengatakan, kalau begitu, kalau semua orang dijauhi, ya kita harus meninggalkan dunia ini. Nggak ada orang yang tidak berdosa, karena semua orang pasti berbuat dosa, gitu ya. Ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, ya, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Ya, jadi orang-orang seperti itu pasti orang yang tidak mengenal Allah atau hanya pura-pura mengenal Allah. Jadi kata Paulus, dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Jadi ya, kita menjauhkan diri saja dari orang-orang yang seperti itu. Paulus cukup tegas ya, cukup tegas di sini, membatasi. Karena di ayat 12 Paulus berkata, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya adalah orang yang di luar jemaat, orang yang tidak mengenal Allah, biarpun katanya mengenal Allah, gitu ya. Jadi kalau orang yang di luar jemaat, bagaimana kita bisa menegurnya? Bagaimana kita bisa menasihatinya dengan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menghukumnya? Nggak bisa, ya. Kemudian dikatakan, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Ya. Dengan perkataan ini seharusnya orang yang di dalam jemaat tadi yang melakukan dosa percabulan tadi, harusnya mereka bisa hukum atau tegur atau nasihatin. Seperti itu ya. Mereka yang berada di ayat 13, mereka yang berada di luar jemaat akan dihukum, akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ya. Kenapa? Supaya kita jangan terbawa ikut-ikutan dosa. Karena kedagingan kita itu lemah, sering tergoda, ya. Makanya kita harus berhati-hati. Nah, jadi, kita agak berbalik sedikit ke arah ke ayat 7. Jadi kita diajar supaya kita meninggalkan ragi yang lama itu. Apa itu ragi yang lama tadi? Yaitu ragi perbuatan dosa tadi. Ya. Kita harus memulai dari diri kita. Semua orang berdosa, kita juga berdosa. Kita harus memulai, kita harus bertobat dan meninggalkan dosa itu. Nah, supaya apa? Supaya kita menjadi adonan yang baru. Ya. Supaya kita tidak menjadi ragi dan mencemari seluruh hidup kita dan orang lain, komunitas kita.
Artinya kita harus bersikap tegas terhadap apa? Dosa itu. Jauhi dan tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Kalau kita berbuat dosa, maka kita dapat menjadi ragi di dalam lingkungan kita. Dan begitu juga sebaliknya, orang lain terhadap kita. Nah, dan dosa itu akan makin menyeret semua aspek kehidupan kita, makin lama makin jauh, makin lama makin tenggelam, sehingga sulit untuk kembali dan bertobat. Makanya kita harus berhati-hati. Ya. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 19 ayat 21, banyak kejahatan-kejahatan yang disebutkan di situ. Ya, banyak kejahatan. Kalian bisa baca nanti dari Galatia 5 ayat 19 sampai 21, ya. Mulai dari percabulan dan segala macam. Jadi, apa itu dosa kita tadi udah tahu. Kita juga harus tahu apa itu hukum Allah, apa itu yang dilarang oleh Allah. Apa yang harus kita taati dari hukum Allah, dari perintah Allah, apa itu yang jahat. Di dalam firman Tuhan pun banyak. Ya. Saya ulangi lagi, dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 juga banyak disebutkan perbuatan-perbuatan kedagingan, perbuatan-perbuatan dosa di situ. Ya, kalian bisa baca. Nah, hidup di masa-masa menjelang remaja dan remaja seperti kalian, banyak juga yang harus kalian waspadai dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin ada yang masih diawasi orang tua sepanjang hari, tapi banyak juga yang sudah tidak diawasi orang tua. Karena apa? Karena orang tua bekerja atau masing-masing sibuk berada di tempat yang berbeda. Banyak hal yang harus kalian waspadai. Apa misalnya? Sekarang sekolah online, mencontek, misalnya, contoh ini ya, apalagi internet, hati-hati. Itu termasuk dosa itu ya bisa menyeret kalian ke dalam dosa yang disebutkan tadi, misalnya percabulan, pornografi. Hati-hati terhadap itu. Karena jaringan internet cukup terbuka dan mudah mengakses apa saja. Sedangkan kalian ada yang sudah di bawah pengawasan. Jadi hati-hati. Ya. Ini peringatan supaya setiap kita harus berhati-hati karena kita mudah tergoda, tubuh kita lemah. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita terhadap dosa? Nah, kita harus membuang tabiat dosa. Kita harus menjauhi perbuatan dosa, jangan kompromi terhadap perbuatan dosa. Jangan memulai. Kalian masih muda ya, jangan memulai. Lawan godaan melakukan perbuatan dosa dengan meminta pertolongan Roh Kudus. Karena tubuh kita itu lemah. Minta pertolongan Tuhan, pegang janjinya. Seperti ayat hafalan kita pada hari ini berkata seperti ini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Di mana ada janji Tuhan? Di dalam firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita memegang janji Tuhan, kita bergantung pada Tuhan, gitu ya. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan kuat menghadapi godaan. Kita akan kuat menghadapi menjauhi perbuatan dosa, tidak kompromi terhadap perbuatan dosa. Ya. Jadi intinya bergaul dekat erat dengan Tuhan, sering baca firman Tuhan, jangan menjadikan firman Tuhan itu hanya menambah pengetahuan teori, percuma ya. Jadi banyak belajar firman Tuhan dan banyak melakukan firman Tuhan. Ya. Begitu pelajaran kita pada pagi hari ini, supaya kita bersikap tegas terhadap dosa. Ya, jangan berkompromi. Ya, katakan tidak terhadap perbuatan dosa.
mulai dari hal sekecil apapun, ya. Baik, sampai di sini pelajaran kita pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup pelajaran kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kiranya tolong kami Tuhan, supaya kami sanggup melawan perbuatan dosa, supaya kami sanggup menjauhi perbuatan dosa dan tidak berkompromi terhadap dosa. Tuhan tolong kami karena kami lemah. Banyak godaan yang datang kepada kami setiap hari, tapi dengan pertolongan Tuhan kami percaya, kami yakin, kami mampu melaluinya. Tuhan terima kasih atas semua yang Tuhan sudah anugerahkan, atas semua pertolongan Tuhan terhadap kami dalam hidup kami sehari-hari. Kiranya tuntun hidup kami ke depan dalam semua permasalahan, pergumulan yang kami hadapi dengan masalah-masalah yang sekarang. Begitu juga jauhkan kami dari penularan, penyebaran virus corona yang sedang pandemi pada saat ini, ya Tuhan. Tolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, demikian pelajaran kita pagi hari ini. Silahkan berdiskusi dengan guru masing-masing di kelas masing-masing. Kalau mau berdiskusi, semangat terus dan ikuti kebaktian juga ibadah, ya. Oke. Tuhan Yesus memberkati kita semua.